Udah. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami ingin memaparkan hasil bisnis plan yang telah kami buat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sufi Rafli dengan NIM 122210174. Dan di sini saya tidak sendiri, ada teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Evan Hardian dengan NIM 12210117172. Mungkin di sini kami akan memaparkan bisnis plan yang telah kami buat, yaitu tentang pabrik pembuatan pipa. Oke, untuk yang pertama ada di latar belakang. Bisnis produsen pipa di Indonesia memiliki latar belakang yang kuat dan dinamis, berakar pada perkembangan pesat, infrastruktur, dan industri pada konstruksi negara ini. Selama beberapa dekade, evolusi teknologi manufaktur dan material telah memungkinkan produsen pipa lokal untuk meningkatkan kualitas dan variasi produk mereka, memenuhi standar internasional dan bahkan berinovasi untuk menghadapi tantangan unik Indonesia seperti kondisi geografis yang beragam dan risiko bencana alam. Perhatian global terhadap isu lingkungan dan berkelanjutan juga telah mempengaruhi industri ini, mendorong pengembangan pipa yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Lalu selanjutnya ada di tujuan penelitian kami. Yang pertama, ada untuk menghasilkan keuntungan dengan meningkatkan penjualan dan pendapatan, serta memperbanyak jenis produk, membuat berbagai macam pipa untuk berbagai macam-macam jenis. Lalu untuk tujuan kedua, mengembangkan teknologi yang baru seperti menemukan cara untuk membuat pipa yang lebih baik dan praktis. Lalu ada yang ketiga, memperluas pasar penjualan produk yang lebih banyak di daerah dalam negeri dan mulai untuk menjual ke luar negeri. Lalu selanjutnya ada di potensi bisnis dari pipa ini. Bisnis pembuatan pipa di Indonesia memiliki prospek cerah saat ini. Hal ini didorong oleh banyaknya proyek pembangunan besar dari pemerintah, peningkatan pembangunan perumahan, dan upaya perbaikan saluran air bersih di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, sektor pertanian juga membutuhkan pipa untuk menjaga irigasi modern, sementara di perkotaan memerlukan pipa untuk mengatasi masalah banjir. Lalu ada pembangunan kawasan industri serta proyek-proyek minyak gas dan listrik juga menciptakan permintaan akan pipa khusus. Untuk berhasil dalam industri ini, perusahaan pipa harus mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan berinovasi dalam teknologi, menawarkan harga yang kompetitif dan memperhatikan aspek lingkungan dalam proses produksi dan menyediakan solusi yang komprehensif bagi pelanggannya. Lalu untuk selanjutnya ada di analisis SWOT. Yang pertama ada di strength atau kekuatan. Dari permintaan yang stabil dari berbagai sektor yang memiliki kekuatan utama berupa permintaan yang konsisten dan terus menerus. Lalu ada weakness, kelemahan. Kelemahan utama dari industri pipa ini adalah sensitivitasnya terhadap perubahan harga bahan baku. Lalu untuk opportunity atau peluang dari bisnis pipa ini, Indonesia sedang dalam fase pembangunan infrastruktur yang intensif menciptakan peluang besar bagi produsen-produsen pipa. Lalu ada ancaman atau threat, persaingan dari produsen pipa luar negeri dengan harga yang lebih tinggi. Lalu untuk nama usaha dari kami adalah kami ngambil dari PT PowerPoint. Lalu untuk lokasinya kami berencana akan jadikan lokasi di kawasan industri Wai Pisang, Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Lalu ada sasaran target. Pertama, sasaran yang pertama adalah sektor konstruksi dan pengembangan properti seperti perusahaan konstruksi besar dan menengah. Lalu untuk kedua ada proyek infrastruktur pemerintah termasuk pembangunan sistem distribusi air bersih, jaringan irigasi pertanian. Lalu yang ketiga ada di sektor industri manufaktur, petrokimia dan pengolahan makanan merupakan target pasar yang signifikan. Lalu yang untuk target keempat ada di perusahaan utilitas publik dan swasta yang mengelola distribusi air dan gas. Oke, selanjutnya masuk ke pembiayaan, di mana di pembiayaan ini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Pertama, ada modal dasar dan desator.
Yang pertama itu ada modal dasar minimal 50 juta, yang kedua ada modal disetor 25%, yaitu berkisar 12,5 juta. Kemudian ada biaya notaris yang berkisar 5 juta sampai 7 juta, kemudian ada biaya perizinan 3 juta sampai 5 juta, kemudian ada biaya administrasi berkisar 2 juta sampai 3 juta. Kemudian masuk ke lahan dan bangunan pabrik. Yang pertama itu ada pembelian tanah dengan asumsi kita akan membangun 5.000 meter persegi dengan kisaran harga yaitu 10 miliar sampai 25 miliar. Yang kedua ada pembangunan pabrik dan kantor yang kita asumsikan bahwasanya biaya yang kita perlukan yaitu 15 miliar sampai 30 miliar. Kemudian masuk ke pembiayaan mesin dan peralatan. Yang pertama itu ada mesin ekstrusi pipa berkisar 5 miliar. Yang kedua ada mesin pembentukan berkisar 3 miliar sampai 8 miliar dan lain-lain. Kemudian masuk ke pembiayaan. Yang pertama ada pembiayaan bahan baku awal, yang dimana di sini kita membutuhkan resin plastik atau logam berkisar 3 miliar sampai 8 miliar. Yang kedua ada biaya operasional awal. Nah, itu kita targetkan 6 bulan. Yang pertama itu ada gaji karyawan. Yang kemudian ada utilitas 6 miliar sampai 1,2 miliar. Yang terus ada biaya pemasaran 500 juta sampai 1 miliar. Yang terakhir ada biaya lain-lain yaitu 300 miliar sampai 500 miliar. Kemudian masuk ke strategi pemasaran. Di mana pertama kita harus menentukan strategi pemasaran market research dan lakukan riset terhadap kompetitor analisis segmen pelanggan perusahaan. Yang dimana nanti kita akan mendapatkan konten marketing, kemudian ada inbound dan marketing, kemudian ada fight marketing dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya strategi produk, yang dimana strategi produk ini sangat terkait dengan produksi, operasional, peralatan, fasilitas dan sumber dayanya. Itu juga ada beberapa cara produksi. Yang pertama itu ada pemilihan bahan baku, kemudian ada pemotongan bahan baku, kemudian ada penggulungan atau furning atau pembentukan. Yang keempat itu ada pengelasan. Kemudian masuk ke strategi penetapan harga, yang dimana ada beberapa strategi yang kita tetapkan untuk harga ini yang akan kita gunakan dalam PT Motorpoint sebagai berikut, yaitu value based pricing strategi. Yang kedua ada competition based pricing strategi, yang dimana value based pricing strategi ini merupakan perusahaan memberi harga pada produk atau layanan mereka berdasarkan apa yang bersedia dibayar oleh pelanggan. Kalau competition based pricing strategi itu harga kompetitif atau harga berbasis pesaing. Kemudian masuk ke rencana produksi. Yang pertama ada membangun mitra kerjasama dengan sebuah bidang usaha konstruksi lainnya yang mendukung atau saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua, membuka cabang berdasarkan sebuah analisa kebutuhan pada suatu wilayah tertentu. Yang ketiga ada memanfaatkan alat produksi yang lebih efisiensi dalam lingkup kualitas dan waktu. Terakhir ada kesimpulan, pada bisnis pembuatan pipa ini mempunyai tujuan untuk menjaga mutu yang lebih baik dan terkontrol, mampu bersaing dalam pengembangan inovasi perpipaan dengan adanya permintaan besar seiring peningkatan proyek-proyek konstruksi di Indonesia. Adapun sasaran atau target pemasaran dalam usaha ini adalah para pelanggan konstruksi pembangunan, dan strategi yang digunakan dalam usaha ini adalah value based pricing strategi dan competition based pricing strategi. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami paparkan dalam bisnis plan kami. Jika ada kurang kami mohon maaf. Langsung saja saya tutup. Mewakili teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.